Kenapa? Zaman sudah bergeser, waktu sudah berubah, ketika itu bergeser juga, tadi itu bergeser juga. Jadi Pak Nokti ya dari FTI ya. Kita bersebelahan tetangga. Bapak Ibu sekalian nanti dicermati juga cara saya itu Pak ya. Jadi cara saya itu semuanya meaningful. Jadi tadi saya sama-sama semua. Sebentar ya, sebentar. Hilang pula dia tugasnya. Oke Bapak Ibu sekalian, pakai kuasa saja lebih gampang. Tapi kita sudah Oke, ada yang tidak dimengerti atau ada yang mau ditanyakan mengenai latihan ini? Ini untuk mencek pemahaman Ananda terhadap kuliah kita yang pertama. Ada yang mau ditanyakan? Sherina ya. Bu, perkenalkan Bu, nama saya Sherina. Izin bertanya Bu, soal nomor 9. Itu jawabannya C50 Bu. Yes, soal 9. Factors that cause variability in plasma drug concentration after the same drug dose is given to different patients include variations in the drug absorption, Sherina. Kenapa? Kalau 50 itu reactive concentration 50 itu kan nanti arahnya ke eliminasi ya. Jadi lebih ke variability itu karena absorpsi. Ya, jadi ada obat itu kalau makanya kita bikin sediaan tablet kita harus disolusi itu seperti itu karena kalau tidak dikendalikan menjadi solusinya laju absorpsi akan berbeda-beda nanti menyebabkan variability in plasma drug concentration ya. Kan kadar obat dalam plasma itu dalam darah itu ditentukan oleh jumlah yang tersedia untuk diabsorpsi ya. Ya, Sherina? Iya Bu, boleh dijelasin lagi nggak? Itu maksud apa? Terputus yang tadi? 50 itu isi 50 effective concentration 50. Hampir sama dengan tes tengah eliminasi itu. Kalau tes tengah kan satunya jam. Kalau effective concentration itu sisa konsentrasi obat yang tertinggal dalam plasma itu tinggal 50% dari semula. Dan itu kaitannya nanti ke dosis baru, pemberian obat dengan kapan kita makan obat lagi dan laju eliminasi. Lalu variability in plasma drug tentu jumlah yang tersedia untuk masuk ke plasma itu yang menentukannya hasilnya. Makanya kita kan uji BABE itu salah satu itu tuh BABE, bioequivalency, bioavailability, kita melihat parameter bioavailabilitasnya, absorpsinya, agar nanti kalau obat itu dipasarkan dia tuh variabilitas dalam plasma pas orang itu tidak terlalu berbeda. Oke, Sherina. Oke Bu, satu lagi Bu. Ya. Yang soal nomor 14 itu Bu, Sherin masih bingung Bu antara kan kompartemen 1 itu kan dia lebih laju difusinya itu kan lebih daripada kompartemen 2. Jadi yang untuk kita itu kita pakai kompartemen 2 ya Bu? Untuk ya, bagus pertanyaannya. Jadi the most commonly, pertanyaan kan the most commonly used model, ya. Jadi kan seperti Bu bilang minggu lalu, tubuh kita atau organ tubuh dibagi atas beberapa kompartemen. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan laju aliran darah, ya. Laju aliran darah ke organ itu. Yang banyak aliran darahnya dan cepat aliran darahnya ke organ itu masuk kompartemen sentral. Nah, sebagian besar organ tubuh kita, terutama yang penting seperti otak, jantung, paru, ginjal, saluran pencernaan, apalagi hampir semua itu adalah banyak dialiri darah. Kenapa? Karena dia organ penting. Kalau sedikit dialiri darah nanti gimana dia bekerja mengatur
aliran darah, misalnya mengatur perintah otak, kalau otak tidak dialiri darah gitu ya. Nah, kemudian organ tubuh yang sedikit dialiri darah, contohnya apa? Kuku, tulang, rambut, tulang rawan seperti telinga kita, itu sedikit dialiri darah, ya. Itu termasuk kompartemen perifer. Nah, kalau kita bicara obat biasanya banyak untuk yang diobati ya, organ-organ penting tadi yang banyak dialiri darah. Makanya pertama di most commonly used model itu adalah satu kompartemen, gitu ya. Kalau model 2 kompartemen itu untuk obat-obat yang menyasar ke tulang, misalnya infeksi tulang, infeksi kuku. Nah, kemudian mengobati apa pada rambut, gitu ya, pertumbuhan rambut, obat kesuburan rambut, itu perlu 2 kompartemen. Atau obat-obat yang punya afinitas terhadap lemak, contoh diazepam. Diazepam itu kemungkinan besar tuh model 2 kompartemen. Kenapa? Karena dia banyak terakumulasi di lemak nanti, sehingga dia nggak cocok dengan model 1 kompartemen. Jadi kalau ditanya the most commonly used itu model 1 kompartemen, ya. Nina? Oke, baik Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke Pak, ya Pak, misalnya kita mau menggali kemudian hal kita akan 15 fakultas di Bintang itu. Siapa lagi yang mau bertanya? Dan atau juga Pak ya ada Pak Kadam, ya nggak terlalu penting lah, karena Nanti sudah bisa semua, ada paham. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Siapa namanya? Nauriza. Ya, BP-nya berapa? 4 digit terakhir. Sherina juga. Coba ganti namanya tuh 4 digit terakhir BP sama nama. Nauriza berapa nomor BP 4 digit terakhir? Silakan Nauriza. 2032, Bu. Oke. Sherina berapa? Nah, silakan Nauriza. Saya mau bertanya yang nomor 19, Bu, itu bagaimana cara menghitungnya, Bu? Oh iya. Nomor 19 akan kita pelajari nanti hari ini ya. Lagi ini datanya kurang ya, ada yang lupa Ibu. Ada Ibu lupa tampilkan ini. Terus nomor 19 ya, hari ini. Yang lain yang mau ditanyakan Marisa? Tidak, Bu. Oke, yang lain? Oke, yang lain gimana? Izin Marisa bertanya, bisa Bu. jawab semua kan? Ya, siapa namanya? Tidak kelihatan di Izin sini. bertanya, Bu. Nama Mila Maulina BP 2018. Silakan yang mau bertanya, siapa barusan? Ya. Oke, baik Mila, silakan. Bila ada ragu di 13 terkait kompartemen periferi. Nomor 13. Highly perfused organ and blood comprise what is usually known as the peripheral compartment. Nah, jadi highly perfused organ and blood. Tadi Bu bilang kata kuncinya kalau organ yang banyak dialiri darah, ya. Berarti dia masuk kompartemen mana, Alina? Sentral atau peripheral? Sentral. Sentral. Berarti ini true or false? Betul atau salah? Di sini katanya Berarti false. false, betul ya. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi kompartemen perifer adalah yang sedikit dialiri darah. Nanti Anda akan pada klinis akan melihat nanti kalau obat infeksi kuku itu, ada orang tua kita misalnya kukunya ini menjadi jelek gitu kan. Pengobatan itu bisa berlangsung 6 bulan, 4 bulan atau tahunan itu sampai jamur kuku itu bisa habis. Kenapa? Karena obatnya kita minum, kuku ini kompartemen perifer ini sedikit dialiri darah. Ya, nah, jadi pengobatan itu lama sekali. Dosisnya juga besar karena jumlah obat yang sampai ke sini juga sedikit dibandingkan kan kita makan minum tuh glucosamine bisa sampai 4 bulan tuh lama terapinya. Sama dengan infeksi tulang.
hari bekas tulang, operasi tulangnya retak ya. Dia tidak diinikan oleh TB tulang, kita kasih antibiotiknya lama, bisa 6 bulan sampai setahun. Kenapa? Karena dia kompartemen perifer sedikit ya di darah. Ya Mila? Ya Bu, baik Bu, Oke. terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya masih ada? Izin bertanya Bu. Ya, Fathia. Ya, Fathia, apa Fathia? Apa barusan memang Fathia yang ingin bertanya ya? Bukan saya, Bu. Bukan. Siapa namanya muncul di layar Ibu? Siapa yang bertanya yang sebelumnya? Iza Bu. Kak Iza, BP-nya berapa? Nggak kelihatan di layar Ibu. BP 1042 Bu. Oke, apa mau nanya apa Iza? Liza masih bingung yang nomor 5 Bu. Nomor 5, sebentar ya. Triliza namanya. Iya Bu. Nomor berapa? 5 ya? Iya Bu. Nomor 5. Okay. Drug pharmacodynamics are affected by the drug concentration at the site of the receptor, density of receptors on the target cell surface, mechanism by which a signal is transmitted into the cell by second messenger, and regulatory factors that control gene translation and protein production. Nah, ini maksudnya gini, farmakodinamik obat itu maksudnya kan efek ya, nanti efek yang ditimbulkan oleh obat dipengaruhi oleh kadar obat pada reseptor. Betul atau salah? Oh, yang lain ini hanya tambahannya aja. Betul nggak itu, Iza? Efek obat ditentukan, betul ya, jadi true. Kalau yang sisa ini benar ini. Jadi yang penting yang terkait kuliah kita ini yang ininya. Makanya tadi pertanyaan Serina di awal, variabilitas dalam efek itu sering disebabkan karena perbedaan dalam absorpsi. Jadi tadi maksudnya, karena kadar obat yang absorpsi itu makin besar, absorpsi terjadi, makin besar nanti kadar obat yang sampai ke reseptor. Maka efeknya akan intensif, akan lebih cepat dan lebih kuat dibanding obat yang absorpsinya jelek gitu. Ya, jadi makanya kita dalam formulasi nanti kita belajar farmakokinetik ini supaya nanti Ananda dalam kalau kerja di pabrik industri obat dalam mendesain obat itu bisa mendesain ini kita kejar yang disolusi atau absorpsinya cepat, banyak, sempurna. Supaya kadar obat yang sampai ke reseptor itu cepat dan besar jumlahnya, berarti kan efeknya bagus. Paham Liza? Liza? Paham Bu. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Siapa namanya? Fahira, Bu, BP 3014, Bu. Oke, Fahira. Nomor berapa? Fahira namanya. Masih ragu yang nomor 7, Bu. Itu jawabannya true, Bu. Nomor 7. The therapeutic range is the range plasma drug concentration that clearly defines optimal drug therapy and where toxic effects cannot occur. Nah, therapeutic range kan antara MTC dan MTC. MTC minimum efektif dan MTC itu minimum toksik. Jadi minimum efektif itu berarti kan ya kadar obat optimal ya. Jadi di atas MTC berarti kadar obat optimal kan ya. Kemudian di bawah MTC berarti dia tidak akan terjadi efek toksik pada dosis terapi. Jadi true or false itu, Fahira? Betul atau salah? Betul, Bu. Betul, ya betul. Karena MAC itu kan minimum efektif optimal dia kadarnya pada kadar di atas MAC. Kemudian kalau dia di bawah MAC minimum toxic concentration. Berarti tidak akan kelihatan untuk efek toksik kan? Ada dosis terapi. Oke, good. Ada lagi, Mbak Ira? Masih, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Eugenia ya. Nomor berapa? Yang nomor 10, Bu, masih bingung, Bu. Ya.
An example of a situation where the support therapeutic drug concentration monitoring with plasma drug concentrations with human visual. Nah, ini dia therapeutic drug monitoring ya, monitoring pada obat dalam plasma. Kapan kita ada beberapa kondisi kapan kita harus melakukan monitoring pada obat dalam plasma. Biasanya pada saat obat itu jarak antara NEC-nya dengan MTC itu sempit sekali. Jadi narrow therapeutic window. Dia obat sangat keras misalnya. Nah, sekarang yang ditanya adalah yang tidak menunjang ya, tidak perlu kita lakukan therapeutic drug concentration monitoring satu. Right variation in plasma drug concentration is indeed achieved in differentiation given the standard drug dose. Nah, ini justru harus dilakukan TDM. Ini kenapa? Kalau obat yang dengan dosis yang sama diberikan pada pasien tidak, kemudian terdapat variasi dalam kadar yang agak besar, kita tanda tanya, itu harus TDM, harus dicek dengan TDM. Jadi A bukan jawabannya. Jadi toxic plasma concentration is many times than therapeutic concentration range. Nah, ini dia kemungkinan B jawabannya. Kita lihat C. Correlation between the plasma concentration is good. Justru ini yang C ini juga termasuk syarat untuk TDM. Korelasi antara kadar dengan efek itu baik. Nah, yang B jawabannya kenapa? Kalau toxic MTC-nya jauh melebihi MTC, berarti dia aman obatnya, obat-obat ini, obat-obat broad therapeutic window. Therapeutic drug monitoring seperti Ibu terangkan tadi, terutama untuk obat yang sempit sekali. Jarak MTC dan MTC ini sempit sekali, cuma 2 kali. Nah, ada obat, nah itu contohnya obatnya digoxin, phenytoin. Nanti di semester depan kita belajar semester 6 ya. Nah, untuk obat seperti amoxicillin tidak perlu kita lakukan TDM. Kenapa? Jarak antara NEC dan MTC 1000 kali, ya sangat aman ya. Jadi tidak akan, kalau terjadi variasi dalam absorpsi, karena MTC-nya jauh di atas NEC, dia tidak akan melewati MTC. Coba kalau sedikit sekali terjadi variasi karena absorpsi meningkat atau berkurang, nanti kan dia kemungkinan dia bisa di atas MTC, bisa di bawah MTC. Jadi yang betul jawabannya adalah yang B ya. Jadi atau B itu sama dengan broad therapeutic window drugs, itu obat yang sangat aman. Ya, bisa dipahami intinya? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang lain masih ada satu lagi aja. Izin bertanya. Ya, Aisyah ya. Aisyah, silakan Aisyah. Oh, yang nomor 4 Bu. Nomor 4. Jadi farmakodinamik ini ke efek obatnya itu terhadap konsentrasi atau dosis, itu yang ragu. Oke. Jadi farmakodinamik itu merujuk kepada kaitan obat, of drug, dose to concentration in plasma, atau dose to drug concentration at the receptor site, atau concentration to drug effect, dose to drug effect. Nah, kalau farmakodinamik kita bicara tadi efek ya. Jadi yang jawabannya benar tuh kalau tidak C, tidak tuh D. Oke. Jadi kalau yang lebih tepat mana Aisyah? C atau D? Karena farmakodinamik itu efek itu, kalau farmakokinetik kadar ya. Nah, sementara kita farmakodinamik. Jadi yang C jawabnya itu Aisyah. Kenapa? Kan ada drug effect-nya, kemudian concentration. Kenapa bukan dose? Nah, kalau dosis yang kita minum, yang kita suntikkan, kan sebagian tidak diserap. Ada sebagian itu yang tidak diserap, itu jadi absorpsinya cuma 40%. Kenapa? Karena ya segitulah sifat fisikokimia obat itu hanya sehingga dia rendah yang jumlah diserap. Jadi yang farmakodinamik itu berapa yang diserap yang sampai ke sirkulasi sistemik, itulah bukan dosis ya, tapi konsentrasi yang sampai ke dalam darah dengan hubungannya dengan efek daripada obat. Jadi menurut Ibu yang C ya, concentration. Terima kasih Bu. Ya. Oke, kalau B dan D itu hampir sama ya, dose to drug concentration at receptor site itu kan drug effect juga gitu ya. Jadi mudah sekali menerkanya. Oke, makasih Aisyah. Ada lagi tadi yang dengan Aisyah bertanya ya, ada ya? Nah, kalau enggak kita Bu stop share yang ini ya. Kita lanjut ke ada satu PPT Ibu kirim ke Fahid apa?
Fahri ya, one open compartment mode. Sebelum masuk ke sana, Ibu harus share dulu yang sisa yang minggu lalu itu. Bisa lihat ya. Jadi kita sebelum sampai ke one compartment model, tujuannya adalah supaya kita bisa ini loh, menghitung konstanta parameter farmakokinetik. Nah, ini ada tadi pada soal tadi itu yang ditanya volume ya. Soal nomor berapa itu? Berapa liter? Ini rumusnya X ini adalah dosis ya, sama dengan volume dikali konsentrasi. Ini untuk intravena. Ya. Berapa liter itu jawabannya? 20 misalnya soal tadi. Ibu harus jelaskan sedikit mengenai ya. Nah, ini. Jadi dalam farmakokinetik kita kan menghitung-hitung kadar obat dalam tubuh ya. Nah, untuk memudahkan kita bagi dua aja profilnya. Kalau profil farmakokinetik itu kan grafik antara, cari dulu grafik antara kadar obat terhadap, nah ini bicara mengenai farmakokinetik, profil farmakokinetik selalu tentang grafik antara kadar terhadap waktu ya. Nah, untuk memudahkan dalam profil itu cara pemberian obat kita bagi dua. Nanti Ibu akan selalu bicara satu profil farmakokinetik intravaskular. Intravaskular berarti langsung ke dalam pembuluh darah ya. Kemudian ada ekstravaskular. Kalau langsung ke dalam pembuluh darah berarti tidak ada absorpsi. Ya. Bayangkan kita disuntik intravena, biasanya di sini nih di siku bagian ini. Itu langsung ke pembuluh darah, tidak ada absorpsi. Itu profilnya beda dengan intravaskular, ekstravaskular. Ekstravaskular itu selain intravena, semua pemberian obat seperti apa ini yang di sini. Dia intravaskular di sini hanya intravenous ya, intravenous. Yang sisanya ini adalah ekstravaskular. Jadi ada absorpsi di sana. Ya. Kenapa? Seperti intramuskular kan kita suntikkan ke otot, cairan otot. Jadi dia harus masuk ke dalam darah. Ada absorpsi. Sekutan juga kita suntikkan di bawah tubuh dia. Dia harus masuk, obat itu diserap ke dalam sirkulasi sistemik. Makanya dia namanya ekstravaskular. Jadi semua butuh pemberian yang Ibu sebutkan di sini, ini adalah topikal juga, tapi yang transdermal ya, bukan untuk yang lokal ya. Adalah ekstravaskular. Kenapa kita harus bikin kesepakatan itu? Untuk memudahkan nanti profilnya. Ya, dia intravaskular itu intravena itu ada dua pula profil. Obat yang IV bolus itu obat yang disuntikkan dalam dosis misalnya cefotaxim ya, antibiyotik golongan cefalosporin, itu dosisnya 1 gram setiap 12 jam. Jadi 1 gram obat itu kita lakukan dalam larutan rekonstitusinya ya, kita suntikkan secara perlahan misalnya dalam 5 menit atau 10 menit. Itu kan sekali habis itu IV bolus. Ada pula obat yang disuntikkan kan cepat ya, kalau pernah disuntik ke intravena cepat, tidak perlu waktu 10 menit, itu juga IV bolus. Satunya lagi adalah dia kan dua tipenya, adalah IV infus. Nah ini yang Ibu akan terangkan. IV infus itu kalau obat diberikan perlahan-lahan dalam laju konstan ya, dalam laju konstan ke dalam tubuh, tapi melalui intravena. Jadi nanti kalau IV itu ya intravena, intravaskular, yang IV bolus, dia rumusnya kinetika O2 rumus ini ya. Jadi selalu datanya itu untuk menghasilkan profilnya itu ada di-log-kan data kadar itu, mendalogkan seperti menghitung laju reaksi pada waktu kita farmasi fisika ya. Kemudian dari persamaan regresinya